Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita akan disegarkan dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jakon hamuma augaku marguru mahamu tuau, aina labok doau, jalan nasirep marroha, asadapotan hasonangan todimuna. Belajarlah kepada Yesus. Ketika Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, ia memerintahkan murid-muridnya untuk bertanya, apakah Yesus itulah yang akan datang seperti yang dinubuatkan oleh para nabi? Jawaban yang diberikan oleh Yesus atas pertanyaan itu ialah perintah untuk memberitahukan tentang apa yang telah didengar dan dilihat oleh murid-murid Yesus itu sendiri yang dilakukan oleh Yesus. Bandingkan Matius 11 ayat 2 sampai ayat 5. Dengan begitu, dapat dimaknai bahwa Yesus hendak menyatakan bahwa orang-orang yang telah mendengar dan melihat pelayanan Yesus, sesungguhnya tidak akan mampu lagi menolak Yesus, melainkan sudah semestinya menerimanya dengan sepenuh hati sebagai Kristus, Dia yang diutus dan diurapi oleh Bapa untuk mengenal maksud-maksudnya dalam hidup manusia. Selanjutnya, Yesus menutup jawaban itu dengan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan ini, bagi kita diajarkan untuk tidak menolak Kristus itu, baik dirinya maupun perintah dan ajakannya. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Berbicara tentang memikul, tentunya ada semacam beban yang diberikan kepada kita. Dalam kaitannya dengan memikul, Yesus juga memberikan perintah bahwa setiap orang yang mau mengikutnya harus memikul salib. Kembali ada semacam beban yang diberikan kepada setiap pengikutnya. Namun, menarik untuk memahami kuk ini dalam kalimat perkataan Yesus selanjutnya di ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memang, kuk itu boleh dimaknai semacam beban. Namun dalam konteks keyakinan kepada Allah adalah lebih baik untuk menerjemahkannya sebagai tanggung jawab bagi orang percaya. Allah memberikan tanggung jawab yang sesungguhnya akan menghasilkan sebuah kebahagiaan bagi manusia. Penting juga diingat bahwa ketika tanggung jawab itu diberikan, Yesus sendiri berkata bahwa dalam melaksanakannya, kita dapat belajar darinya. Oleh karenanya, kita tidak dibiarkan berjuang sendiri dalam tanggung jawab yang ada. Allah tetap membimbing hingga kita akan berhasil. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, pandanglah itu sebagai sebuah tanggung jawab yang diberikan Allah bagi kita. Lakukanlah tanggung jawab itu dengan bahagia dan tetap belajar kepadanya. Tanggung jawab yang Allah berikan sesungguhnya akan menolong kita untuk bertumbuh. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk pergi dari tanggung jawab yang ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuturkan kepada kami bahwasanya makna sebuah tanggung jawab adalah besar untuk menumbuhkan iman kami. Kuk yang ada pada kami harus kami tanggung. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menangguhkan iman kami
kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman agar kami hidup berdasarkan kasih karunia yang daripada Engkau, sehingga dengan demikian kami akan hidup bersama dengan Engkau pada kekekalan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Karunia dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.